Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Kita melanjutkan pembahasan tentang integral parsial. Sekarang bagian yang kedua. Ada apa di bagian yang kedua ini? Ya, ada penggunaan integral parsial beberapa kali untuk menyelesaikan suatu persoalan integral. Jadi, moral of the story-nya, kadang-kadang kita perlu melakukan integral parsial lebih dari satu kali. Oke, kita langsung saja. Seperti apa? Jadi misalnya kita punya soal seperti ini, integral x kuadrat sin x dx. Ya. Nah, kalau kita menggunakan saran tadi, ini fungsi aljabar, ini fungsi trigonometri, di let a lebih dulu dari t, jadi pilihlah x kuadrat sebagai u-nya. Pilih u sama dengan x kuadrat, du-nya 2x dx, sisanya adalah sin x dx. Maka kalau kita integralkan, v-nya adalah min cos x. Ya. Oke, kita terapkan integral parsial u kali v min x kuadrat cos x, min x kuadrat cos x, kemudian v du min cos x 2x dx. Ya, ini si minusnya akan saling menghilangkan jadi plus. Nah, tapi ini masih perkalian dari dua ekspresi yang mungkin menyarankan kepada kita untuk coba lagi integral parsial sekali lagi. Ya, ini terhadap si integral 2x dx ini. Oke, kita coba pilih ini u-nya, kemudian sisanya adalah dv-nya. Ambil diferensial dari u menjadi 2 dx, kemudian ini diintegralkan jadi sin x. Kita punya u v du dv-nya, maka kita bisa menggunakan integral parsial. Terapkan ke sini. Ya, ini min x kuadratnya kita keep, kemudian si integral ini dia akan sama dengan u kali v 2x sin x, kemudian integral v du, integral dari sin x dikali dengan 2 dx. Duanya kita tuliskan di depan integral. Nah, tapi integral sin adalah min cos. Jadi ini solusi akhirnya menjadi seperti ini. Ya. Jadi di sini kita menggunakan integral parsial 2 kali untuk sampai ke solusi. Nah, kita lihat ada sesuatu hal yang menarik yang diakibatkan oleh integral parsial. Kita bisa membuktikan 1 sama dengan 0. Betul? Begitu? Kita coba lihat ya. Oke. Kalau kita pakai integral parsial, misalkan kemudian kita misalkan, ya nggak ada pilihan, ini kita ambil sebagai u-nya. U-nya seperti, du-nya menjadi minus seperti kuadrat dt, sisanya si dt dia jadi dv-nya. Berarti v-nya adalah t. Terapkan integral parsial, maka bunyinya menjadi gini. Ya. Si i ini dia u kali v seperti kali t dikurangi dengan integral v du. Ya, ini v-nya t, kemudian du-nya ini. Ya. Kalau disederhanakan, minus saling menghilangkan, ini jadi plus dari seperti. Ya, jadi kalau kita tuliskan, ini persis sama dengan integral yang awal kita ini. Berarti i sama dengan 1 ditambah i. Kemudian boleh nggak kita coret i-nya? Seret gitu. Berarti apa? Berarti kita peroleh 0 sama dengan 1. Begitu? Boleh nggak? Oke. Nah, di mana salahnya? Sampai sini apakah masih benar nggak? Ya. Pernyataan I sama dengan 1 tambah I masih merupakan pernyataan benar. Akan tetapi, si I di sini jangan dipandang sebagai satu buah fungsi saja. Dia merupakan keluarga dari fungsi. Ya. Jadi, ini misalkan yang ini adalah, katakanlah si hasil integralnya itu adalah fx misalkan ya. Fx ya. Kan keluarga fungsinya berarti fx tambah c1, yang ini 1 ditambah fx ditambah c2 gitu. Ya.
Dan ini merupakan pernyataan yang benar, karena si satu dengan konstanta ini bisa jadi konstanta yang lain. Ya. Jadi, keluarga fungsi fx tambah konstanta di sebelah kiri sama dengan keluarga fungsi tambah konstanta di sebelah kanan. Ya. Oke, jadi, nggak boleh dicoret begitu saja, karena ini merupakan keluarga fungsi. Nah, begitu. Kenapa kita tidak bisa menyimpulkan 0 sama dengan 1 dari persamaan ini. Oke, nanti kita akan bisa melihat, kita akan menjumpai hal yang serupa dengan ini di contoh berikutnya. Oke, contoh berikutnya kita ingin mengintegralkan e pangkat x sin x. Oke, kita coba identifikasi ini adalah fungsi eksponensial dan ini fungsi trigonometri. Siapa duluan? T atau E di islet? Lebih duluan T. Itulah yang kita pilih sebagai U-nya. Pilih U-nya adalah sin X, sisanya adalah dv-nya. Maka du-nya cos X dx, V-nya adalah E pangkat X. Maka si integral ini menjadi U kali V, sin X kali E pangkat X. Jadi yang ini dikurangi integral V du. V-nya ini, du-nya ini. Jadi integral E pangkat X cos X dx. Oke, ini belum selesai. Kita bisa nyoba terapkan integral parsial lagi. Ya, kita terapkan sekali lagi. Kita lakukan pemilihan dengan cara yang serupa. Ini fungsi trigonometri, ini fungsi eksponensial. Kita akan lebih mengutamakan fungsi trigonometri. Karena di dalam islet, T lebih datang duluan dibanding dengan E. Oke, jadi seperti itu. Nah, U-nya cos X, du-nya min sin X dx. Sisanya tadi E pangkat X dx itu menjadi dv-nya, V-nya menjadi E pangkat X. Jadi si integral yang ini, oke, ini kita keep. Kemudian integral yang ini, dia yang ada di dalam kurung besar ini. Apa? U kali V-nya, ini kali ini, E pangkat X cos X, dikurangi dengan integral V du. V-nya adalah E pangkat X, du-nya min sin X dx. Oke, ini tanda minus dengan tanda minus ini saling menghilangkan, dia menjadi plus. Kalau ini plus, ini menjadi integral E pangkat X sin X dx. Loh, kita kembali lagi dong ke soal yang awal. Ya, nggak apa-apa. Ya, kita coba tuliskan ini sebagai I lagi. Ya, berarti ini dikurangi ini, kemudian ini kan ini dengan ini jadi plus, kemudian ada ini jadi minus, jadi ini minus I, ya. Nah, si minus I-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, dia menjadi 2I, ya. Nah, seperti tadi halnya, ketika I ditambah I itu, ya, dia ada konstantanya, ya. Jadi, keluarga fungsi ditambah keluarga fungsi serupa dengan yang tadi, ini tetap harus ada konstantanya. Nah, akibatnya si I-nya ya tinggal dibagi 2 semuanya. Ya. Jadi, integral E pangkat X sin X dx-nya menjadi setengah dari ini ditambah C. Begitu. Ya. Nah, seru bisa memindah-mindahkan seperti itu. Ya. Oke, kemudian integral parsial juga sering dipergunakan untuk membuat rumus reduksi. Misalkan kita ingin menuliskan rumus, apa sih integral dari sin pangkat nx ini, ya. Jadi bisa diturunkan bahwa rumusnya seperti ini. Apa maksud rumus reduksi? Rumus reduksi berarti bahwa kita bisa mengerjakan integral untuk suatu pangkat tertentu asalkan kita tahu integral untuk pangkat yang lebih rendah. Jadi katakanlah misalkan kalau kita pakai ini misalkan angkanya 8 gitu, ya. Ini angkanya 8, berarti di sini menjadi berapa? 6. Ya, berarti kita bisa menghitung sin pangkat 8x asalkan kita tahu sin pangkat 6x. Sin pangkat 6x kita bisa kerjakan kalau kita tahu sin pangkat 4. Kita perlu tahu sin kuadrat. Ya, dan kita bisa hitung integral dari sin kuadrat x dx. Ya, jadi
asalkan untuk pangkat yang lebih rendahnya tahu, maka yang atas juga tahu. Ya. Jadi pada intinya, kalau misalkan kita mulai dari, kita tahu dari integral sin kuadrat, maka kita nanti tahu integral sin pangkat 4. Kita tahu integral sin pangkat 6, pangkat 8, pangkat 10, dan selanjutnya. Ya. Oke, kita coba turunkan rumus reduksi ini dengan menggunakan integral parsial. Ya. Cara yang akan saya gunakan sedikit berbeda dengan yang di buku. Ya, tapi ya kita punya pilihan untuk melakukan seperti apa. Oke, yang saya lakukan adalah pemikirannya adalah bahwa saya ingin memunculkan sin pangkat n min 2 karena nanti di akhirnya toh harus ada integral sin pangkat n min 2. Jadi saya sisihkan dulu si sin kuadratnya, dipisahkan. Jadi ini dipisahkan sin pangkat n min 2 dengan sin kuadrat. Nah, sin kuadratnya bisa diubah menjadi 1 kurang cos kuadrat. Sehingga si integral ini menjadi dua buah integral. Integral dari sin dengan pangkat n min 2 dan integral sin n pangkat min 2x dengan cos kuadrat x dx. Ya. Oke, yang ini dengan yang kedua. Oke, jadi kita sudah setengah jalan, kita sudah berhasil menyatakan si integral sin pangkat n sebagai integral dari sin pangkat n min 2 plus sesuatu yang lain. Nah, kita mau coba handle si sisanya ini, yang kita sebut sebagai J. Oke, ini si J yang barusan. Nah, si J yang barusan kita akan coba integralkan dengan menggunakan integral parsial. Nah, ini mau dipisah ya. Nah, ini juga merupakan salah satu indikasi bahwa pemisahan antara U dan V-nya itu ya nggak terlalu jelas juga seperti apa. Ini kan cos kuadrat X dengan, ini ada pangkatnya pangkat 2, ini pangkat N-2. Ini kalau kita mau pecah jadi perkalian dua hal bisa sangat banyak sekali. Tapi di sini saya pilih U-nya adalah cos X, kemudian si dV-nya itu adalah sisanya ya. Berarti dia masih punya cos X karena di sini ada cos kuadrat. Kita baru ambil satu buah cos. Ya. Jadi U-nya ini, dV-nya ini. Oke. Berarti du-nya menjadi min sin x dx, kemudian v-nya ya kita integralkan ini. Anda bisa mencobanya, ini sebenarnya ini. Atau kita bisa mengecek ya, kalau ini diturunkan hasilnya apa? Pangkatnya n-1-nya turun, akan saling menghilangkan dengan ini. Kemudian pangkatnya berkurang 1, jadi sin pangkat n-2x dari sini. Kemudian kita turunkan fungsi yang di dalam. Turunkan si sin x jadi cos x dx. Ya, jadi ini betul bahwa kalau v-nya ini, dv-nya itu. Nah, sekarang menurut integral parsial, si j ini jadi apa? J ini jadi u dikali v. U ini dikali v ini. Jadi ini. Kemudian dikurangi integral v du. Ini v-nya, ini du-nya. Jadi seperti ini. Ya. Oke. Dan kalau kita lihat, ini di sini sin x, di sini sin n pangkat min 1 ya. Jadi kalau digabungkan, ini pangkatnya jadi n lagi. Nah, ini mengingatkan kepada kita, ini kok mirip dengan si i yang tadi ya, cuman ada di depannya ini. Berarti si sisanya ini adalah, ini minus dengan minus, seper n min 1 dari integral sin pangkat nx. Ya, kita bisa tuliskan dia sebagai plus 1 per n min 1 i ya, yang ini saja. Nah, kemudian kita substitusikan si j-nya ke sini. Dia menjadi ini tandanya jadi minus. Kemudian yang ini tadi tandanya plus karena ada minus di depan jadi minus seperti ini. Nah, kemudian lakukan trik yang serupa. Si ekspresi yang mengandung i-nya kita kumpulkan bersama-sama di ruas kiri. Jadi I ditambah ini, jadi berapa? Ini n-1 per n-1 ditambah 1 per n-1. Jadi n per n-1i. Ya. N per n-1i sama dengan ini semua. Ya. Berarti
Ya, untuk mendapatkan I-nya, si integral sin pangkat nx, ya kita tinggal bagi dengan ekspresi ini aja, kedua ruas. Sehingga kita dapatkan si rumus reduksi di awal sekali itu, yang akan membantu kita untuk menghitung integral perpangkatan dari sin untuk pangkat yang tinggi. Nah, oke, seperti biasa Anda perlu berlatih bagaimana menggunakan integral parsial beberapa kali. Ini soal-soalnya, kemudian Anda juga diminta di sini untuk menurunkan rumus reduksi bagi ini. Nah, bedanya dengan tadi, kalau tadi kita diminta untuk membuktikan, kalau di sini Anda mencoba untuk menciptakan rumus reduksi dari integral secant pangkat nx dx. Oke, begitu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika.